mutlak. Nah, di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu nilai mutlak. Nilai mutlak adalah suatu bilangan yang selalu bernilai positif. Berdasarkan definisi nilai mutlak dari X itu sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan nilai mutlak X sama dengan min X jika X-nya lebih kecil dari 0. Nah, bagaimana? Sudah paham kan bagaimana penggunaan definisi nilai mutlak tersebut? Jika belum paham, kamu bisa lihat di video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat nilai mutlak. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat nilai mutlak. Nah, apa-apa saja itu sifat-sifat dari nilai mutlak? Mari kita simak satu persatu. Sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak min X itu sama dengan nilai mutlak X. Contoh, nilai mutlak dari negatif 6 itu sama dengan, sesuai dengan definisi nilai mutlak, jika X-nya lebih kecil dari 0, maka dia min X. Karena ini X-nya adalah negatif 6, maka dia min dari negatif 6, sama dengan 6. Nah, nilai mutlak dari 6 adalah 6. Maka nilai mutlak dari negatif 6 sama dengan nilai mutlak 6 sama dengan 6. Selanjutnya, sifat yang kedua, yaitu X lebih besar sama dengan dari negatif nilai mutlak X dan lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak X. Contoh, misalnya X sama dengan 6. Nilai mutlak dari 6 yaitu 6. Negatif nilai mutlak 6 itu sama dengan negatif 6. Dengan demikian, 6 lebih besar dari sama dengan negatif 6, lebih kecil dari sama dengan 6. Jadi, 6 lebih besar sama dengan dari negatif nilai mutlak 6 dan lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak 6. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Contoh, nilai mutlak dari 5 itu sama dengan 5. Akar 5 pangkat 2 itu sama dengan 5. Jadi, nilai mutlak 5. Selanjutnya, sifat yang keempat, nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat sama dengan X pangkat 2. Contoh, nilai mutlak 2 dikuadratkan itu sama dengan nilai mutlak 2 adalah 2, ya kan? Nah, jadi di pangkat 2 kan, maka sama dengan 4. Kemudian, nilai mutlak dari negatif 2 dikuadratkan, maka sama dengan nilai mutlak dari 4. Nilai mutlak dari 4 adalah 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi, nilai mutlak 2 dikuadratkan itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 2 dikuadratkan sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sifat yang kelima, untuk sebarang X dan A elemen dari bilangan real dan A lebih besar dari 0, maka berlakulah sifat sebagai berikut. Bagian A, jika nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X-nya nanti berada di antara negatif A dan A. Atau bisa dibaca X lebih besar dari sama dengan min A dan X lebih kecil dari sama dengan A. Dan yang kedua, jika nilai mutlak X-nya nanti lebih besar dari A, maka X-nya kurang dari negatif A atau X lebih besar dari sama dengan A. Nah, contoh untuk sifat nomor 5 bagian A. Misalnya, nilai mutlak X kecil dari 5 sesuai dengan sifat 5 bagian A, maka nilai X lebih besar dari negatif 5 dan lebih kecil dari 5, atau X berada di antara negatif 5 dan 5. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ambil misalkan X sama dengan 3. 3 ini adalah bilangan yang ada di antara negatif 5 sampai 5. Maka nilai mutlak 3 kurang dari 5. Nilai mutlak 3 kan sama dengan 3.
kurang dari 5. Maka pernyataan ini bernilai benar karena permisalan yang kita ambil atau bilangan yang kita ambil adalah berada di antara negatif 5 sampai 5. Selanjutnya kita misalkan X sama dengan 6. Maka nilai mutlak 6 kurang dari 5. Pernyataan ini bernilai salah karena nilai mutlak 6 adalah 6, harusnya lebih besar dari 5. Tapi di sini ditulis kurang dari 5 sehingga pernyataan itu adalah salah. Dan X-nya kita ambil sudah melampaui dari 5. Sudah bilangan yang lebih besar dari 5. Harusnya bilangan yang lebih kecil dari sama dengan 5. Kemudian contoh yang selanjutnya, kita misalkan X sama dengan negatif 6. Maka nilai mutlak negatif 6 kecil dari 5, maka dia salah. Nah, untuk sifat 5 bagian B, kita lihat contohnya. Nilai mutlak X lebih besar dari sama dengan 3, maka tentunya sesuai dengan sifat 5 bagian B, X-nya lebih kecil dari sama dengan negatif 3 atau X-nya lebih besar dari sama dengan 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ambil X sama dengan negatif 4. Maka nilai mutlak dari negatif 4 itu lebih besar dari sama dengan 3. Pernyataan itu bernilai benar karena nilai mutlak negatif 4 adalah 4. 4 itu lebih besar dari 3. Kemudian yang kedua kita ambil X sama dengan 5. Maka nilai mutlak 5 lebih besar dari sama dengan 3. Karena nilai mutlak 5 adalah 5, 5 adalah lebih besar dari 3. Selanjutnya kita ambil X sama dengan 2. Maka nilai mutlak 2 lebih besar dari 3. Pernyataan itu adalah salah, ya kan? Selanjutnya kita coba ambil X sama dengan minus 1. Maka nilai mutlak minus 1 lebih besar dari sama dengan 3. Pernyataan ini juga salah. Nah, itulah dia contoh untuk sifat yang kelima bagian A dan B. Selanjutnya sifat yang keenam, untuk sembarang X dan Y elemen dari bilangan real berlaku sebagai berikut. Yang bagian yang pertama yaitu bagian A, jika nilai mutlak X kecil dari sama dengan nilai mutlak Y, maka berlaku X pangkat 2 kecil dari sama dengan Y pangkat 2. Misalnya kita ambil X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya sama dengan 6. Nah, berarti nilai mutlak dari negatif 2 kecil dari nilai mutlak 6. Maka negatif 2 pangkat 2 kecil dari sama dengan 6 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. 4 lebih kecil dari sama dengan 6 pangkat 2 adalah 36. Berarti 4 lebih kecil dari sama dengan 36. Sifat 6 bagian B, nilai mutlak X dikurang Y itu sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Kita misalkan X-nya sama dengan negatif 1 dan Y-nya sama dengan 3. Nah, jadi kita cari dulu nilai mutlak X dikurang Y. Maka sama dengan nilai mutlak 1 dikurang 3 itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan 4. Kemudian kita cari nilai mutlak Y dikurang X. Maka nilai mutlak Y dikurang X itu sama dengan nilai mutlak 3 dikurang negatif 1. Itu sama dengan nilai mutlak 4. Nilai mutlak dari 4 adalah sama dengan 4. Jadi nilai mutlak negatif 1 dikurang 3 itu sama dengan nilai mutlak 3 dikurang negatif 1. Sama dengan 4. Sifat 6 bagian C, jika nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, maka X sama dengan plus min Y. Jika nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, maka sudah tentu X sama dengan plus min Y. Misalkan jika X sama dengan 3, maka sesuai sifat yang pertama, nilai mutlak 3 sama dengan nilai mutlak negatif 3. Sifat nomor 6 bagian D, nilai mutlak X dikali Y itu sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Nah, misalkan X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan negatif 4.
Maka nilai mutlak dari 5 dikali negatif 4 itu sama dengan nilai mutlak negatif 20. Nilai mutlak dari negatif 20 sama dengan 20. Nah, berikutnya nilai mutlak 5 dikali dengan nilai mutlak 4 itu sama dengan nilai mutlak 5 sama dengan 5 dikali nilai mutlak dari negatif 4 itu sama dengan 4, maka 5 dikali 4 itu sama dengan 20. Jadi nilai mutlak 5 dikali negatif 4 sama dengan nilai mutlak 5 dikali dengan nilai mutlak dari negatif 4, yaitu sama dengan 20. Sifat yang keenam bagian E yaitu mengenai pembagian. Nilai mutlak X dibagi dengan Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y, di mana Y-nya tidak sama dengan 0. Misalnya, kita misalkan X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Y-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, maka nilai mutlak 2/3 itu sama dengan 2/3. Kemudian nilai mutlak 2 dibagi dengan nilai mutlak 3 itu sama dengan nilai mutlak 2 adalah 2, nilai mutlak 3 adalah 3, maka jadi 2/3. Jadi nilai mutlak 2/3 sama dengan nilai mutlak 2 per nilai mutlak 3 sama dengan 2/3. Sifat yang keenam bagian F yaitu nilai mutlak X ditambah Y kecil dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Misalnya, X sama dengan negatif 5 dan Y-nya sama dengan 3. Maka nilai mutlak dari negatif 5 ditambah 3 itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 adalah 2. Selanjutnya, nilai mutlak dari negatif 5 ditambah nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi, nilai mutlak dari negatif 5 tambah 3 itu kecil dari nilai mutlak negatif 5 ditambah dengan nilai mutlak 3. Sifat keenam bagian yang terakhir yaitu bagian G. Nilai mutlak dari X dikurang dengan nilai mutlak Y itu kecil dari sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Nah, misalnya X sama dengan negatif 7 dan Y sama dengan 4. Maka nilai mutlak dari negatif 7 dikurang nilai mutlak dari 4 itu sama dengan 7 dikurang 4, karena nilai mutlak dari negatif 7 itu adalah 7 dikurang dengan nilai mutlak dari 4 adalah 4 sama dengan 3. Selanjutnya nilai mutlak dari negatif 7 dikurang 4 itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 12 sama dengan 12. Jadi nilai mutlak negatif 7 dikurang dengan nilai mutlak 4 kecil dari nilai mutlak negatif 7 dikurang 4. Nah, itu dia sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, kembali kita rangkum sifat-sifat dari nilai mutlak yang sudah kita pelajari. Ini dia yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Nah, sampai di sini kamu sudah paham kan? Kalau kamu belum paham, bisa diputar ulang kembali video ini ya. Terima kasih.